Oh, kayaknya lari tuh. Oi. Oke, sip, sip, sip. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Amin. Sebelumnya Bapak mohon maaf karena Bapak harus izin pulang lebih awal. Karena Bapak ada urusan sedikit. Oh iya, sebelum lanjutin videonya, pasti ada yang gak sengaja mampir ke video ini. Kalau sengaja juga, pasti nanya, ini video apa sih? Sebenarnya cuma mau cerita sih. Boleh kan ya? Kalau nggak boleh, kalian skip aja nggak apa-apa kok. Tapi kalau kalian masih mau terusin video ini, oke, Bapak lanjut ya. Dan mungkin ketika di tengah video ini ngebosenin, langsung leave aja ya, nggak usah izin. Sebenarnya sih Bapak cuma minta ditemenin kalian naik sepeda aja. Tapi Bapak sepedaan sambil cerita ya. Mungkin beberapa dari kalian bertanya terkait kendaraan Bapak sekarang ini. Kok Bapak naik sepeda sekarang? Motor Bapak kemana? Emang gak capek Pak naik sepeda? Rumah Bapak jauh ya? Terakhir ketemu alumni bertanya, Pak, motor trailer masih ada? Kalau kalian pernah lihat deskripsi dan komentar video Bapak yang touring ke Pasir Sumbul sama Pak Bayu, Pak Hanafi, dan Pak Opi, mungkin kalian akan tahu dan bisa nebak. Oke, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua, Bapak mau cerita tentang kendaraan yang Bapak pakai dari kecil. Hah? Dari kecil Bapak udah naik motor? Bukan. Jadi waktu kecil Bapak nggak punya sepeda. Bapak pertama kali belajar naik sepeda itu dipinjemin punya temen. Itu waktu kelas 3 SD. Sampai akhirnya dibeliin sepeda bekas sama orang tua Bapak. Wah, senang banget itu naik sepeda main sama temen-temen. Kita persingkat sampai pas SMA kelas 2. Bapak dibelikan motor nih. Alhamdulillah meskipun second juga, mereknya Super Afit. Meskipun begitu tapi Bapak udah senang banget. Kita persingkat lagi ya. Motor itu bertahan sampai kuliah. Pas kuliah itu Supra udah mulai mogok-mogok. Sampai ngeluh ke orang tua. Tapi ya cuma dibenerin terus. Ada hari dimana waktu itu motor mogok dan udah harus pergi ke kampus tapi nggak nyala juga itu motor. Jadi terpaksa Bapak berangkat kuliah naik angkutan umum. Karena bete, motor mogok terus, males pulang. Jadi nginep di kosan temen. 2 hari nggak pulang, pas pulang motor Supra Fitnya nggak ada. Malah adanya Vega R. Ternyata motor Bapak diganti. Wow, alhamdulillah ya. Meskipun second juga, tapi lebih bagus dari sebelumnya. Itu Vega R bertahan sampai akhir semester kuliah. Sedih waktu itu. Kondisi harusnya lulus tahun itu, tapi Bapak nggak bisa menyelesaikan kuliah karena beberapa hal. Tapi di situ Bapak mulai melamar kerja dan diterima di sekolah ini. Lebih tepatnya di SDN Cipta Selatan 04. Gaji pertama Bapak kasih orang tua. Nah, pas bulan kedua Bapak membeli motor baru, yaitu NJMX alias New Jupiter MX. Ya, meskipun kredit. Dipersingkat lagi ya. Untuk menambah penghasilan Bapak itu motor sambil ngojek juga. Tapi karena motor kopling, untuk ngojek lama-kelamaan sakit pundak Bapak. Akhirnya itu motor bertahan 4 tahun sama Bapak.
Terus bapak jual dengan harga murah. Terus diganti sama motor Vario, motor matic yang biar nggak pegel lagi. Sampai nikah bapak masih pakai motor Vario, tapi udah nggak sambil ngojek karena bapak udah fokus sama ngajar dan ngelesin. Alhamdulillah sampai diangkat menjadi pegawai negeri, bapak langsung pengen motor yang dari dulu bapak pengenin. Ya bapak pengennya motor gede. Dengan persetujuan istri bapak diizinin untuk membeli motor Kawasaki The Tracker. Kalau kalian pernah lihat, itu mah bukan motor gede, tapi motor jongkring ya. Tahun 2019 bapak dibantu abang ipar dicarikan motor itu sampai didandanin biar makin ganteng, karena belinya second. Meskipun second didandanin sama abang ipar jadi berasa baru. Wah, seneng banget dong bisa punya motor impian. Sampai balik nama atas nama bapak pribadi. Kalau dihitung-hitung biayanya kurang lebih hampir sama kayak beli motor baru. Motor itu dipakai cuma untuk mobilitas kerja, sisanya diem aja di rumah. Tapi bapak sering ajak Fatimah untuk pergi-pergi. Tapi kalau pergi sekeluarga ya pakai motor Beat punya istri. Kata istri naik motor The Tracker tinggi banget. Saking tingginya harus pakai tangga dulu naiknya. Bapak udah 3 kali pindah kontrakan dan kemarin itu yang ketiga. Merasa kontrakannya nyaman, adem, tentram. Saking tentramnya di tahun kedua motor istri hilang. Sebulan lebih jadi bapak antar jemput istri kerja. Ya repot banget, mana waktu itu lagi hamil Noya. Jadi beli lagi deh motor second juga untuk istri. Alhamdulillah jadi punya matic lagi untuk pergi bareng lagi. Nah, mulai gak kuat lanjutin ceritanya nih. Berasa lagi sedihnya. Kenapa sih, Pak? Gak apa-apa. Cuma waktu itu ketika besoknya setelah pawai sama kalian semua menyambut tahun baru Islam di hari Jumat, tepatnya tanggal 30 Juli 2022, malam Sabtu bapak nemenin Noya yang rewel gak mau tidur. Bapak ajak main di ruang depan. Posisi motor istri dan motor bapak udah masuk di gerbang dan udah digembok juga. Noya melek sampai jam 3 pagi, sampai akhirnya kita ketiduran. Pagi bapak dibangunin sama istri untuk ngeluarin motor karena mau jemur cucian. Oke, bapak langsung bangun dan keluar untuk ngeluarin motor. Pas lihat keluar bapak antara bingung, panik, dan bengong. Karena gerbang kebuka. Dan motor bapak nggak ada, hanya ada motor istri di situ. Bapak langsung tanya sama istri, motor siapa yang pakai? Sebelum istri jawab, bapak lihat kunci motor masih ada. Di situ bapak cuma bisa pasrah dalam hati, oh hilang. Di situ istri panik nanya-nanya sama yang punya kontrakan dan lihat CCTV. Bapak yang cuma diem aja sambil mikir bagaimana besok kerja. Gak tahu kenapa langsung kepikiran sepeda. Dengan yang uang yang ada sama adiknya bapak langsung nyari sepeda bekas di toko online.
Dan itu ada di Pasar Rumput. Bapak kesana naik Gojek dan pulangnya naik sepeda. Jauh ya? Enggak kok, masih terjangkau. Sekitar 16 km ke sekolah. Sekitar 15 tahun Bapak nggak naik sepeda, jadi sedikit kagok di awal. Jadi alhamdulillah 3 bulan lebih ini Bapak naik sepeda setiap hari. Tapi beberapa kali bawa pinjam motor istri kalau memang kondisi harus bawa motor. Jadi sekarang pertanyaan kalian udah Bapak jawab ya. Sekarang motor Bapak ada di mana? Ya enggak tahu. Untung Bapak guru. Coba kalau Bapak dukun, bisa jadi Bapak guna-guna itu malingnya. Bercanda ya. Tetap kita doakan yang baik-baik. Bapak gak nyesel dengan apa yang udah terjadi. Gak nyalain siapapun. Justru karena ini Bapak lebih introspeksi diri dengan semua kesalahan Bapak. Emang sedikit sedih kalau diingat. Tapi ya sudahlah, ikhlaskan. Bapak gak cerita sama siapapun, termasuk sama kalian. Tapi ada temen deket Bapak yang tahu karena video Bapak yang Bapak bilang di awal cerita tadi ini. Setelah sebulan baru pada tahu. Bapak cuma gak mau semua khawatir dengan keadaan Bapak. Padahal biasa aja, cuma motor hilang. Cuma bedanya Bapak sekarang naik sepeda. Setelah pada tahu, ada beberapa orang yang ngasih pinjam Bapak motor. Adiknya Bapak, abang ipar Bapak, juga termasuk kepala sekolah kita, nyuruh motor gedenya dipakai sama Bapak. Tapi Bapak yang gak mau, karena udah nikmatin rasa egois untuk berangkat ke sekolah. Meskipun begitu, Bapak tetap gak berubah kok. Bapak tetap melaksanakan kewajiban Bapak dengan penuh tanggung jawab Bapak di kelas. Begitu pula hak kalian juga terpenuhi. Kita kemarin udah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kan. Dan semoga selalu ingat ya. Bapak cerita seperti ini gak bermaksud apa-apa. Bapak hanya minta doanya aja supaya Bapak sehat selalu. Bapak naik sepeda emang capek sih. Tapi ketika sampai sekolah Bapak tetap semangat kan untuk ngajar kalian. Cuma maaf, kadang kalau Bapak telat masuk kelasnya karena Bapak ganti kaos dulu, gerah. Dan maaf kalau Bapak bau keringat ngajarnya. Jadi jangan deket-deket Bapak ya. Begitupun kalian juga harus tetap semangat untuk belajar. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Karena belajar itu bisa dari manapun, dengan siapapun, dan kapanpun. Niatkan hati kalian untuk terus semangat belajar demi masa depan kalian yang hebat. Oh iya, kalau kalian nonton video ini sampai selesai, kasih sedikit komentar ya, supaya Bapak lebih sehat lagi. Terima kasih. Akhir kata, see ya. Aduh. Hah? Assalamualaikum. Hah? Solusinya putar pusing ya, kakak.
Pinter. Makasih sayang. Salim dulu sayang. Ya ampun. Tas. Oke, makasih sayang ya. Nggak usah nangis, kamu tuh biasa.